Daging manusia dijual di toko ini. Dan mereka mempunyai banyak sekali pelanggan yang mengantri setiap hari. Halo semuanya. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari tekan tombol subscribe agar channel ini bisa mengalur lebih banyak cerita film selanjutnya untuk kalian. Di jantung kota Paris, Vincent dan Sophie, pasangan suami istri, menjalankan sebuah toko daging kecil. Sayangnya, bisnis tidak berjalan dengan baik. Mereka memiliki sangat sedikit pelanggan dan yang datang sering pergi dengan frustrasi karena Vincent membutuhkan waktu terlalu lama, anehnya memijat daging. Suatu hari, sekelompok aktivis vegan menyerbu ke dalam toko. Mereka melemparkan cat, memecahkan barang-barang, dan menutupi dinding dengan coretan. Vincent yang marah mengejar mereka dan menjatuhkan salah satu dari mereka ke tanah, mencoba menarik topengnya. Yang lain bergegas kembali dan membantu teman mereka melarikan diri sebelum lari. Mereka menendang perut Vincent, membuatnya terengah-engah di tanah. Kemudian di hari itu, pasangan itu mengunjungi teman-teman mereka, Stephanie dan Mark, dan memberitahu mereka bahwa Ban menolak memberi mereka pinjaman untuk memperbaiki toko mereka sehingga mereka akan segera bangkrut. Pada awalnya, Stephanie merasa kasihan pada mereka, tetapi kemudian dia mulai menyombongkan diri tentang berapa banyak uang yang dihasilkan Mark dari toko dagingnya. Selama makan malam, Mark juga membual tentang penghasilannya dan memberi Vincent hadiah, sebuah pistol untuk melindungi toko. Vincent tidak memiliki izin dan berpikir dia seharusnya tidak menerimanya. Tetapi Mark bersikeras dan bahkan menembak mainan di kolam renang untuk menunjukkan cara kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Sophie memberitahu Vincent bahwa mereka harus berpisah karena pernikahan mereka telah menjadi membosankan dan dia menginginkan seseorang yang lebih menarik. Tetapi Vincent tidak memperhatikan. Dia baru saja melihat seorang aktivis mengendarai sepeda di dekatnya. Tiba-tiba Vincent menghentikan mobil dan memutuskan untuk menghadapinya. Dia memundurkan mobil untuk menemukan pria itu, tetapi tidak sengaja menabraknya. Terkejut, Vincent ingin menelepon polisi dan menjelaskan bahwa itu adalah kecelakaan. Namun Sophie mengingatkannya bahwa dia baru saja minum alkohol dan ada pistol di bagasi, yang bisa membuatnya dihukum seumur hidup. Mengingat sebuah film dokumenter yang dia tonton baru-baru ini, dia menyarankan mereka meniru seorang pembunuh berantai terkenal yang memotong-motong korbannya dan meninggalkan potongan-potongan itu di kantong sampah di sekitar kota. Beberapa saat kemudian, Vincent meletakkan pria yang mati itu di meja dagingnya dan mulai memotong-motongnya dengan peralatannya. Dia memotong tubuh menjadi potongan-potongan besar, lalu memotongnya menjadi yang lebih kecil. Saat melakukan ini, sebuah telinga jatuh ke tanah dan anjing itu dengan cepat memakannya. Anjing itu sangat menyukainya sehingga ia menggonggong meminta lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tidur di sana karena mereka tidak lagi bersama. Vincent tidak punya pilihan selain tidur di sofa. Keesokan paginya, dia bangun terlambat dan bergegas ke toko, hanya untuk mengetahui bahwa Sophie telah menjual daging manusia yang dia tinggalkan di mesin pemotong. Mengira itu adalah ham. Sebelum dia bisa marah padanya, seorang pelanggan kembali mengatakan itu adalah daging terbaik yang pernah dia rasakan dan meminta lebih. Dia mencoba menjualnya sesuatu yang lain, tetapi dia hanya menginginkan ham yang sama itu. Sophie tidak mengerti masalahnya, jadi Vincent berbohong dan mengatakan dia mengganti pemasok. Sekarang Sophie bersemangat untuk mencoba ham baru. Dia pikir rasanya sangat enak dan Vincent memberitahu wanita itu adalah daging babi Iran. Pelanggan itu membeli semua yang dia inginkan dan setelah dia pergi, Sophie bersikeras untuk mengetahui kebenarannya. Ketika dia mendengar apa yang terjadi, dia terkejut sejenak tetapi kemudian menyuruh Vincent untuk tidak membuangnya dan mencobanya sendiri. Dia menolak, tetapi Sophie terus berbicara, menyarankan mereka bisa menjual semuanya untuk menyingkirkan bukti. Tepat pada saat itu, pelanggan lain muncul. Dia adalah teman dari wanita pertama dan dia berbagi hamnya dengannya, jadi sekarang dia juga menginginkan beberapa. Rumor tentang daging babi Iran menyebar dengan cepat dan segera toko itu ramai dengan orang-orang yang ingin membelinya. Pasangan itu terus menjual daging manusia dan menghasilkan banyak uang.
Ketika petugas Namik mampir untuk membeli, pasangan itu gugup tetapi untungnya dia tidak memperhatikan bagian-bagian manusia. Kemudian malam itu, Vincent makan potongan terakhir daging manusia untuk makan malam dan menikmatinya. Sophie menyarankan mereka mulai orang dan menjual daging mereka untuk menjaga toko tetap berjalan. Tetapi Vincent berpikir dia bercanda. Namun, Sophie serius dan mengatakan itu bisa menyelamatkan bisnis. Keesokan harinya, putri mereka, Chloe, memperkenalkan pacarnya, Lucas. Dia vegan tetapi mengatakan dia menghormati pemakan daging dan tidak seperti ekstremis yang merusak toko, yang tidak dia setujui. Awalnya Vincent dan Sophie tidak keberatan, tetapi mereka terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Chloe juga menjadi vegan untuk mendukung pacarnya. Lucas menolak untuk makan jamur yang dibuat Vincent karena sudah direndam dalam jus ayam dan dia juga tidak akan minum anggur mereka. Dia mengatakan dia hanya minum anggur vegan karena anggur biasa terbuat dari anggur yang memiliki serangga mati di dalamnya. Pasangan itu kemudian menawarkan keju dan kemudian kue, tetapi dia juga tidak akan memakan itu karena mengandung susu dan telur. Setelah Chloe dan Lucas pergi, Vincent sangat kesal sehingga dia setuju untuk membunuh orang. Mereka mengunjungi sebuah restoran vegan dan mulai mengamati pelanggan, mencari seseorang yang makan banyak daging dan tidak stres. Koki itu sangat besar, jadi mereka memutuskan dia akan menjadi target mereka berikutnya. Setelah shiftnya berakhir, Vincent mengikutinya pulang dan menyiapkan pisau. Tetapi ketika pria itu berteriak, Vincent panik dan lari. Dia masuk ke mobil bersama Sophie dan mengatakan pria itu membela diri sehingga dia harus lari. Sophie tahu dia berbohong dan menyarankan mereka membutuhkan rencana yang lebih baik. Dia berbagi beberapa ide yang dia ambil dari film dokumenter kejahatan. Keesokan harinya, Sophie dan Vincent pergi ke kota lain dan berpura-pura menjadi aktivis vegan di luar toko kelontong. Ketika seorang pria menghina mereka, Sophie membalas menggunakan informasi yang dia pelajari dari Lucas. Seorang pria vegan datang kepada mereka, memberi selamat kepada mereka dan mulai mengeluh tentang sistem yang tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Sophie akhirnya meneriakkan sesuatu yang tidak sopan padanya untuk membuatnya pergi. Seorang pria vegan yang ramah berbicara kepada mereka berikutnya dan mereka setuju untuk bertemu nanti untuk berbicara tentang aktivisme. Segera setelah itu, pria itu kembali dengan dua orang lagi. Vincent dan Sophie menyadari mereka tidak bisa melawan ketiganya sekaligus dan berencana untuk pergi. Tetapi kelompok itu mengatakan mereka akan menyerang pabrik pengolahan daging. Vincent mendapat ide dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka meskipun Sophie tidak menyukainya. Dalam perjalanan ke sana, mereka mendapatkan topeng dan salah satu aktivis mengira Vincent terlihat akrab. Pasangan itu mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah pekerja toko bunga. Ketika mereka mencapai pabrik daging, Sophie terkejut mengetahui itu adalah bisnis Mark. Jadi dia tetap di luar dengan mengklaim dia akan menjadi pengintai. Vincent bergabung dengan ketiganya dan bersenang-senang menghancurkan tempat itu, memulai api, dan bahkan buang air kecil di foto Mark. Setelah itu, Sophie dan Vincent pergi ke restoran di mana dia memarahinya karena mengkhianati teman-teman mereka. Namun, Vincent berpikir rantai besar seperti milik Mark lebih menyakiti bisnis kecil daripada vegan. Dia memesan steak tetapi tidak dalam mood untuk memakannya karena tidak senak manusia. Vincent menolak untuk membunuh lagi dan Sophie mulai mengejeknya, memanggilnya pengecut dan mengatakan dia hanya tahu untuk bergantung padanya ketika keadaan menjadi sulit. Kata-katanya membuatnya sangat marah sehingga dia mengangkat garpu seolah-olah akan memukulnya tetapi kemudian berhenti dan mengatakan mereka sudah selesai sebelum berjalan keluar. Sophie berbicara dengan pelayan. Dia menawarkan untuk memberinya tumpangan dan ketika mereka sampai di rumahnya, dia melihat toko itu. Pelayan itu berpikir lucu bahwa dia memberi tumpangan kepada tukang daging karena dia vegan. Dia terus menggodanya dan bahkan menjijiknya. Tetapi Sophie yang merasa lapar menggigit lidahnya. Karena dia berdarah, dia membiarkannya masuk untuk membersihkan diri. Saat dia di kamar mandi, Sophie memberitahu Vincent bahwa ini bisa menjadi babi iran mereka berikutnya dan membuatnya cemburu dengan membicarakan ciuman itu secara detail.
Vincent menjadi sangat marah dan mulai mengasah pisaunya. Tetapi Sophie senang melihatnya begitu gelisah. Namun, Vincent berhenti ketika dia ingat bahwa daging terbaik berasal dari sapi yang tenang. Sophie memutuskan untuk memberi pelayan itu pijatan di sofa untuk menyiapkannya. Ketika dia menyuruh Vincent untuk pergi, dia mulai ragu-ragu, tetapi Sophie meyakinkannya dengan mengingatkannya tentang kelangsungan hidup mereka dan mengancam perceraian. Vincent berjalan keluar dari dapur dan menemukan pelayan itu panjang. Berpikir itu adalah bagian dari permainan nakal yang pasangan itu siapkan untuk melibatkannya. Ini membuat Vincent sangat marah dan dia mulai memukuli pelayan itu sampai dia mati. Tepat pada saat itu, Chloe pulang. Vincent dengan cepat mencuci wajahnya dengan air akuarium ikan dan Sophie menyembunyikan pakaian dan tubuh pelayan itu di balik sofa. Chloe kesal karena Lucas putus dengannya, mengklaim dia diam-diam makan daging dan bahwa sebagai putri tukang daging, dia pasti menyukai daging. Dia ingin menghabiskan malam dengan orang tuanya dan makan daging dari toko untuk makan malam, yang membuat pasangan itu panik. Mereka menyuruhnya untuk kembali ke Lucas dan memberinya kesempatan lagi karena dia orang yang baik. Setelah Chloe pergi, pasangan itu membersihkan di ruang tamu mereka dan mulai memotong-motong tubuh. Saat mereka bekerja bersama, mereka merasa hubungan mereka tumbuh lebih kuat. Mereka melemparkan sepeda pelayan itu ke sungai dan kemudian tidur bersama di sofa. Keesokan paginya, Stephanie dan Mark menelepon mereka untuk meminta dukungan karena mereka telah menemukan toko yang hancur. Sophie merasa bersalah pada awalnya tetapi berubah pikiran ketika Stephanie terus mengejek toko Vincent. Petugas Namik memberitahu mereka bahwa kelompok aktivis yang sama yang menyerang toko Vincent berada di balik ini dan dia bahkan menunjukkan kepada mereka bukti video. Sementara Stephanie dan Mark menuntut uang dari pemerintah. Namik diam-diam meminta lebih banyak daging babi Iran dari Sophie dan Vincent. Kemudian sore itu, antrean panjang terbentuk di luar toko dan semua daging babi terjual hanya dalam beberapa jam. Sophie berjanji akan ada lebih banyak besok sehingga malam itu mereka menculik koki dari restoran vegan dan setelah ragu-ragu, membunuhnya di bak mandi. Seiring waktu, pasangan itu terus membunuh vegan menggunakan metode yang berbeda. Vincent berhenti tidak yakin dan mulai menikmati kegembiraan berburu. Setiap hari semakin banyak orang datang ke toko, membuat antrean sangat panjang. Pasangan itu menjadi lebih dekat saat bekerja bersama dan membuat orang menjadi begitu normal bagi mereka sehingga mereka bercanda saat melakukannya. Suatu malam, mereka mengundang seorang pria vegan untuk membantu menghancurkan pabrik daging bersama-sama. Sementara pria itu mengambil topeng, Vincent menyiapkan pisaunya, tetapi pria itu menyadarinya, menendangnya, dan lari. Pasangan itu mengejarnya melalui hutan tetapi mereka kehilangannya. Sophie berpikir petualangan mereka sudah berakhir. Tetapi Vincent mendengar seseorang bergerak dalam gelap. Kemudian Sophie menelepon ponsel pria itu dan nada deringnya mengungkapkan di mana dia berada. Pria itu panik dan mencoba lari lagi, tetapi dia tersandung dan jatuh. Ketika pasangan itu memeriksanya, mereka menemukan dia sudah mati. Kemungkinan dari serangan jantung yang disebabkan oleh ketakutan. Keesokan harinya, Sophie dan Vincent memberikan steak yang terbuat dari pria yang serangan jantung itu kepada Stephanie dan Mark. Mereka mengatakan itu enak, tetapi kecemburuan mereka membuat mereka lebih diam dari biasanya. Ketika Mark mengambil gigitan lagi, dia menemukan sepotong logam di dalam daging dan Stephanie menyadari itu adalah alat pacu jantung. Vincent dengan cepat mengambilnya dan menjelaskan itu sebenarnya microchip yang digunakan oleh petani untuk melacak hewan. Sebuah perdebatan dimulai dan ketika teman-teman mereka mulai mengejek toko kecil mereka lagi, Vincent muak dan menghina segalanya tentang mereka. Mark dengan marah menyerang Vincent dan mereka mulai berkelahi di taman, tidak mendengarkan istri mereka yang meminta mereka berhenti. Vincent menjatuhkan Mark ke kolam renang dan tanpa berpikir menggigit telinganya dan mengunyahnya. Ketika Stephanie memanggilnya, Vincent meludahkannya, berpura-pura itu hanya untuk membuat suatu poin. Setelah menonton film dokumenter tentang macan tutul, Vincent mulai meniru keterampilan bersembunyi dan berlarinya untuk menangkap orang lebih baik. Dia terus menonton lebih banyak film dokumenter hewan untuk mempelajari trik lain,
seperti cara mencari seseorang seperti ular. Beberapa malam, makan daging manusia membuat pasangan itu sangat bersemangat sehingga mereka akhirnya menjadi berantakan. Suatu sore, mereka mengadakan piknik barbecue di taman ketika seorang pria mengeluh tentang asap dan bau mayat yang terbakar karena itu adalah tempat yoga favoritnya. Pasangan itu berpura-pura setuju untuk pindah tetapi mereka akhirnya membunuhnya. Kemudian mereka pergi ke acara vegan untuk mencari korban baru. Vincent tertarik pada anak laki-laki yang sangat gemuk tetapi merasa merinding karena dia tidak ingin menyakiti anak-anak. Pada saat itu, mereka bertemu Chloe dan Lucas. Jadi mereka harus berpura-pura telah menjadi vegan dan hanya menjual daging untuk menghasilkan uang. Lucas berbicara tentang berapa banyak vegan yang telah menghilang baru-baru ini dan berpikir serikat petani atau perserikatan tukang daging mungkin berada di balik itu. Kemudian dia tiba-tiba menendang mereka keluar dari acara itu, memanggil mereka tukang daging dan aktivis yang merusak toko. Mark mendengarnya. Saat mereka pergi, Sophie melihat seorang wanita kulit hitam dan mengatakan itu adalah dua rasa yang belum mereka coba. Vincent memutuskan untuk melanggar aturannya untuk tidak membunuh wanita dan pasangan itu mengejarnya. Malam itu, pisau Vincent patah saat dia mencoba memotong wanita itu. Vincent pergi ke toko untuk mengambil pisau baru dan melihat Namik mengetuk pintu. Petugas itu hanya ingin tahu tentang lampu toko yang menyala larut. Jadi Vincent mengatakan dia bekerja larut. Ketika seekor anjing muncul dengan tangan di mulutnya, Vincent membentaknya untuk membuatnya pergi dan memberitahu Namik dia menderita PTSD sejak tokonya diserang. Sebelum pergi, Nami berbicara tentang vegan yang hilang. Segera setelah itu, Vincent memberitahu Sophie bahwa dia membuang daging wanita itu karena dia pikir Namik mungkin curiga. Dia ingin berhenti membunuh. Tetapi Sophie tidak karena dia ingin memecahkan rekor yang dibuat oleh pembunuh berantai paling terkenal. Perdebatan mereka berhenti ketika mereka mendengar bel pintu dan khawatir. Tetapi itu hanya Lucas. Dia datang untuk meminta maaf karena marah dan memberitahu mereka dia merasa seperti kehilangan Chloe. Sophie memintanya untuk tinggal dan bersantai, yang membuat Vincent menyadari dia ingin menyakiti. Dia dengan cepat menendang Lucas keluar lalu memanggil Sophie dan mengatakan daging babi Iran sudah habis. Kemudian malam itu, Sophie mencoba menonton film dokumenter lain tetapi tidak tahan dan mematikan TV sementara Vincent tidur di sofa dengan anjing itu. Keesokan harinya, Vincent mencoba menjual daging sapi biasa tetapi antrean panjang pelanggan pergi ketika mereka mengetahui tidak ada daging babi Iran. Sophie memanggilnya pengecut dan Vincent merasa dia tidak pantas mendapatkan ini setelah semua yang dia lakukan. Jadi dia pergi. Kemudian saat Sophie menutup toko, beberapa aktivis muncul dan bertanya tentang penjual bunga di malam hari. Vincent kembali ke rumah dan menemukan anjing itu menggonggong di van aktivis. Sementara itu, para aktivis telah mengikat Sophie di lemari es tukang daging dan mengatakan mereka akan memperlakukannya seperti mereka memperlakukan hewan. Tepat saat seorang pria akan membunuhnya, Vincent masuk dengan anjingnya yang menyerang pria itu karena menyakiti pemiliknya. Vincent melemparkan pisau ke kepala seorang wanita, membunuhnya seketika, lalu melawan pria terakhir yang dengan mudah mengalahkannya dan menikahnya dengan pisau sendiri. Sophie yang marah berhasil membebaskan dirinya dan membunuh pria itu dengan kait daging sebagai balas dendam, sementara anjing itu menghabisi aktivis terakhir dengan selangkangannya. Sophie mengeluarkan pisau itu dan memeriksa untuk melihat bahwa Vincent tidak ditikam di area kritis. Kemudian sebuah film dokumenter dibuat tentang Sophie dan Vincent. Stephanie dan Mark diwawancarai karena pernyataan mereka membantu polisi menangkap pasangan itu. Mereka terus membuat komentar tentang sementara mengatakan mereka bertanya kepada petani tentang apa yang disebut chip tetapi tidak ada yang menggunakan teknologi itu. Tanpa alat pacu jantung, Sophie dan Vincent tidak akan pernah tertangkap. Pasangan itu mendapat hukuman seumur hidup dan di akhir persidangan, hakim bertanya apakah mereka memiliki penyesalan. Satu-satunya penyesalan Sophie adalah membunuh seorang pria dengan alat pacu jantung.